Hai, saya Sarinila. Saya Rosdiana Stianingrum. Coba Sarinila, siapa dirimu? Oke. Walaupun banyak yang udah tahu pastinya. Oh gitu ya, saya sebenarnya adalah sahabat dari Rosdiana Stianingrum. Dan memang kita berdua ini adalah perempuan-perempuan yang sudah berusia di atas 40 tahun. Saya bekerja sebagai seorang MC profesional dan juga ibu rumah tangga, ibu dari 2 anak yang masih kecil-kecil, walaupun usia udah 40 tahun, cuma masih punya anak kecil-kecil. Dan di sini kita berdua mau sharing ya, Dia, gimana sih rasanya jadi perempuan yang sudah punya usia atau umur lebih dari 40 tahun? Dilema atau apa, atau gimana? Gimana ya, Dia? Bener. Saya sendiri, saya psikolog, saya punya anak 2 perempuan yang udah lumayan gede-gede. Jadi udah, nah ini kan salah satunya nih nanti salah satu topiknya kita nih ya. Kita tuh kepingin, karena kami berdua nih temenan udah lama banget, sering banget curhat, sering banget mulai dari kerja bareng, curhat bareng ya, makan bareng. Kita tuh kepingin sekali ya. Kita kepingin tuh para perempuan yang umurnya udah seperti kita ini, udah after 40, bisa sharing, bisa diskusi mengenai kehidupan kita, apa yang kita alami. Dokter Edo ini belum 40, masih jauh dari 40. Gue, bukan masih jauh, 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Welcome. Sebentar lagi man after 40 ya. Iya, benar. Bikin klubnya kita. Coba silakan Dokter Edo. Oke. Halo Women After 40, nama saya Edo Sweta. Dr. Edo Sweta, saya dari Bali, dari Purify Aesthetic and Lifestyle Clinic, ya, bertempat di Sunset Road 89. Oke. Aduh, ini pas banget ya, karena memang saya tuh sudah melihat tanda-tanda penuaan, bukan penuaan dini ya, penuaan bahkan penuaan yang sudah yang nyata di muka. Kalau tadinya gue di foto tuh masih ketawa tuh, kenapa ini tuh sekarang wah ini kenapa ya? Kadang gue merasa gini kok jelek ya gitu, terus si Victor dengan tega, bukannya dari dulu begitu, gimana? Lo tega deh. Maksud dia tuh mau uji kali ya, maksudnya dia tuh mau bilang dari dulu mas sekarang juga cakep gitu kan. Apa daya keluarnya agak berbeda. Salah banget kata-katanya ya, padahal maksudnya baik. Maksudnya, cuman kan emang iya ya Dok, kan kita kan semakin udah bertambah usia, bagaimanapun juga pasti ada lah ya tanda-tandanya gitu kan di muka. Dan walaupun katanya harus aging gracefully, itu dulu deh yang gue mau nanya Dok, menurut Dokter Edo Sweta, apa sih arti dari aging gracefully? Oke. Nah, gua punya teori bagus buat aging gracefully kayak gini. Kalau zaman dulu mungkin 30-40 tahun lalu, mungkin perempuan after 40, women after 40 itu bisa aging gracefully tanpa ngelakuin apa-apa. Misalnya hanya hidup sehat. Ya, tidur cukup, makan bagus, olahraga gini gitu cukup. Tapi jangan lupa kita hidup di zaman modern, which is banyak sekali exposure. Lu bayangin nggak? We always do handphone. Kita selalu ada microwave, mungkin gelombang 4G, 5G, and then polusi, and then makanan kita pun nggak bisa kayak dulu. Sekarang pesticide, it's inevitable. Kita nggak bisa kita hindarin kadang-kadang gitu. Kita mau organik, mau segimananya pun, tetap exposure itu jauh lebih banyak. Jadi, aging gracefully zaman sekarang itu adalah know how and know kapan harus dapat bantuan dan tahu bantuannya dengan tepat gitu. Jadi jangan treatment yang over too much juga nggak bagus, under treatment juga nggak bagus, yang sedang-sedang aja dan menurut gua yang tepat buat kita gitu. Betul. Karena satu orang sama orang lain tuh beda-beda. It's always tailor made dan individually made gitu. Betul.
Nah, gue mau tuh perawatan yang apa namanya oke-oke aja kayak tadi Dokter Edo bilang. Iya dong. Ya. Karena begini, mungkin Sari dengan umur segini kelihatannya seperti ini. Satu, kita kan nggak bisa bilang bahwa gue mau gen yang bagus. Nggak mungkin. Kita kan gen itu kayak lotre ya. Yeah. Kita kan nggak bisa pilih orang tua, ya kan? Ya kan? Kalau bisa pilih orang tua, gue sih pilih dilahirkan sama Brad Pitt sama Angelina Jolie gitu ya, yang gennya luar biasa gitu. Tapi kita nggak bisa, itu lotre genetik itu kita nggak bisa apa-apain. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita tahu kapan harus memulai gitu. Kapan kita harus memulai, kapan tepatnya? Betul. Sebenarnya memulai perawatan itu sedini mungkin. Nah, perawatan yang harus dimulai itu nggak harus dalam artian harus suntik-suntik, harus botox, filler, harus laser, enggak. Perawatan yang paling penting satu, perlindungan terhadap matahari. Nah itu tuh yang selalu dibilangin ya. Iya, yang selalu gua emphasis setiap kali ketemu klien. Tolong kurangin exposure matahari, sunblock penting. Habis itu krim malam, seperti itu. Yang perawatan rutin aja yang bisa kita lakukan di rumah. Gitu. Kalau di rumah aja, kan sekarang kan Jakarta PSBB nih, ya kan? Kita nggak bisa keluarnya kemana-mana. Kalau cuma di rumah aja seharian, perlu pakai itu nggak sih? Sunscreen ya? Perlu. Tetap perlu. Kayak misalnya gua kalau misalnya di rumah doang, tetap pagi kan tetap rutin olahraga, habis itu kelar mandi pakai sunscreen. Oh gitu. Ya, karena gini, kita kan di rumah nggak mungkin ketutup semua toh. Pasti ada yang jendela kebuka. Habis itu tetap ada pantulan dan sebagainya. Menurut gue daripada kita nanti kalau gue nggak keluar rumah, ntar gue nggak pakai. Mendingan itu dijadikan habit gitu. Dijadikan habit. Ya, gitu. Jadi first and foremost hidup sehat, makan sehat, tidur cukup, air cukup, dan sunblock. Itu yang paling pertama deh. Itu yang paling pertama. Iya. Penting nggak penting ternyata itu penting ya, karena gini, saya tuh adalah orang yang termasuk cuek sekali, Dok. Gue tuh modelan yang setengah laki, setengah perempuan, tanya Diana deh. Jadi bener-bener kadang kalau inget gue pakai sunblock, kalau misalnya sama. Kadang-kadang wash and go. Kadang-kadang sabun muka aja, kalau tiba-tiba ada sabun muka gue nyelip di mana ya, gue pakai sabun badan gue langsung ke muka. Sari berarti you are lucky in the lottery of genes. Ya. Alhamdulillah, langsung ya. Gitu karena orang misalnya seperti saya sekarang nggak ada jerawat sih kebetulan, tapi dulu saya tuh dipanggil pizza karena dulu ingat nggak ada iklan jahat jerawat disamain sama pizza gitu. Yang bener, tapi what's happened now, it's so smooth. Iya, tapi karena itu perjuangan sih, itu karena effort gue bilang. Dulu tuh gue dipanggilnya sama teman-teman pizza dan kebun kacang, jahat ya. Kebun kacang. Jahat itu emang teman-teman. Jadi perawatan lifestyle juga. Serum. Jadi menurut gue yang paling penting itu serum vitamin C untuk melawan radikal bebas untuk di kulit. Kemudian asam vitamin A. Asam vitamin A itu dia akan merangsang kulit untuk meregenerasi lebih cepat. Sama sunblock. Itu jadi itu yang the most important regimen. Cuman kita bisa ambil misalnya dari brand ini karena moisturizer-nya lebih bagus, gitu aja. Ya. Gitu ya. Jadi yang penting tuh. Tapi yang paling penting itu vitamin A sebagai night cream untuk merangsang regenerasi kulit, ya. Contohnya misalnya retinoic acid atau retinol. Oh, retinol itu vitamin A. Ya, retinol itu ya prekursor vitamin A. Kemudian vitamin C untuk radikal bebas, ya. Kemudian sunblock. Nah, terus perawatan bantuan gitu. Sudah tidak sabar. Contohnya ini satu nih, ini kok aku kayaknya makin tuir ya dong. Kok makin tuir makin cedok nih, kayak dekok aja. Kan tadi dulu nggak ada apa-apa. Harus garis-garis halus nggak ada, tapi kayak dekok aja gitu. Iya, jadi begini. Garis-garis halus di muka, terutama bagian atas, itu ditimbulkan karena namanya kita bilang dynamic wrinkles. Dynamic wrinkles itu wrinkles yang terbentuk karena kita bergerak. Nah, Sari kan sering senyum, atau mungkin sering baca pas nyetir matahari, lalu kita kan otomatis frowning. Gitu ya. Frowning, abis itu kalau saya belajar frowning atau ini naik gitu ya. Nah, kita justru kalau belajar nggak pernah frowning.
Belajar senyum ya. Adalah. Bu, diktat di kedokteran tebel-tebel, belajar frowning mulu. Nah, kalau gue ngeliat tapi intinya handphone kayak frowning sekarang. Lihat handphone kadang-kadang matanya udah nggak gini kan, frowning. Iya, gitu. itu. Ya kan? Nah, aktivitas seperti itu bikin dynamic wrinkles, akibatnya ada track di wajah kita. Ya, ada track, ada jalur di wajah kita yang kebentuk yang mengakibatkan nanti jadi static lines. Static lines contohnya kalau biasa dilihat, misalnya kita lihat papa mama kita lah, kadang-kadang ada garis di sini. Iya, ada bener. garis di sini. Nah, itu bisa kita hindarkan dengan misalnya melakukan suntikan botox. Ya, suntikan botox akan mengurangi muscle-nya untuk bergerak terlalu banyak, terlalu ekstrim, sehingga saat ototnya rileks, kerutan itu nggak terbentuk gitu. Dan dia juga bisa menghindarkan kerutan kita tambah dalam. Gitu. Itu bisa ya botox ya. Jadi botox tapi juga memang harus kita konsultasi ya, jangan sembarangan botox ya, Dok ya. Jangan nyuntik sendiri ya. Iya, ada loh. Gue bisa sih. Ada. Kecuali kita dokter. Iya. Tapi intinya begini, botox itu bad press-nya banyak banget. Orang tuh kalau denger botox, botox, mereka takut mukanya kayak nggak gerak. Apa kabar gitu. Nah, intinya adalah lu harus datang ke dokter yang lu percaya, kemudian yang akan meresepkan tidak terlalu banyak, secukupnya. Karena begini, less is more. Less is more. Ya, prinsipnya dengan suntikan seperti ini less is more. Jadi kalau misalnya daerah frown line-nya terlalu kenceng, ya biasa kita masukin mungkin sekitar 14-16 unit. Tapi kalau misalnya nggak terlalu kuat, mungkin bisa 10-12 unit. Itu tergantung kebutuhan. Again, semua tergantung kebutuhan. Makanya gue bilang, satu pasien ke pasien lain pasti beda keperluannya. Nggak bisa kita samaratakan, oh Sari datang ke gue, oh gue kasih 40 unit. Kalau Diana ntar 40 unit, ini 40 unit, nggak bisa. Saya tetap harus lihat, tetap harus ntar gue, misalnya Sari tolong frown, tolong lihat ke atas, tolong senyum. Nanti saya akan quote kira-kira perlunya segini untuk natural amount gitu. Oke, nah selain botox apa lagi nih Dok? Maksudnya apakah cukup dengan botox saja ataukah dengan karena gini, tadi dokter bilang kan lu bilang collagen stimulating. Itu juga collagen stimulating, terus juga apa makin tua, kalau filler gimana? Makin turun makin jatuh. Apakah itu filler bisa nolong supaya nggak jatuh amat? Gini, mungkin gue jelasin sedikit tentang apa itu botox, apa itu filler. Ya boleh. Ya, jadi botox itu adalah sebenarnya botulinum toxin type A. Itu sebenarnya didapatkan dari bakteri namanya Clostridium botulinum. Nah, itu kemudian dengan dosis yang tepat bisa disuntikan untuk mengurangi gerakan sarafnya. Ya, jadi persarafan ototnya itu dikurangin sehingga dia nggak terlalu dinamis. Gitu. Nah, prinsipnya ini sebenarnya toksin. Ya. Toksin kalau kita bilang racun. Ya, tapi sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kadarnya aman untuk dipakai, untuk disuntikan. Jadi sangat aman. Botox itu by the way adalah prosedur estetik nomor 1 di dunia sampai sekarang. Sampai sekarang. Mungkin udah sampai sekarang. Ya. Dan sudah dipakai di dunia dari akhir tahun 80-an, sekitar tahun 88-89. Itu udah mulai dipakai di manusia. Jadi itu nomor 1 ya, masih tetap paling atas. Masih tetap paling atas, paling favorit. Karena kenapa? Memang dia hasilnya bagus, natural, dan bisa sedikit memperlambat penuaan. Gitu. Nah, sedangkan filler ini tergantung bahannya. Paling populer sekarang hyaluronic acid. Isi filler itu. Hyaluronic acid itu sebenarnya bahan natural yang ada di kulit kita sendiri. Nah, tapi ini dibuat dengan bantuan bakteri juga, kemudian dicampur dengan air. Nah, dicampur dengan air, nanti dia akan berikatan dan membentuk konsistensi seperti gel. Nah, filler ini beda sama botox, cara kerjanya beda. Kalau botox bekerja di dynamic wrinkles, dynamic lines untuk mengurangi gerakan otot yang terlalu banyak. Sedangkan kalau filler itu gunanya untuk mengisi.
Nah, beda. Jadi untuk mengisi, misalnya seiring kita menua, pipinya tambah turun, tambah celong kayak gitu. Nah, itu kita isinya filler. Atau filler juga bisa untuk membentuk. Misalnya kan ada orang yang dagunya terlalu pendek. Ya. Itu kita bisa isi filler sehingga proporsi mukanya lebih proporsional. Gitu. Jadi filler ada dua kegunaan. Satu mengisi, kedua mengkontur. Membuat kontur. Betul. Jadi sebenarnya perawatan seperti botox dan filler selain juga untuk mencegah penuaan di wajah, tapi kita juga bisa mempercantik. Mempercantik, memperganteng. Oke, mempercantik berganti. Nah, tuh ya, untuk teman-teman usia 40-an tahun ke atas, untuk dirinya sendiri juga mungkin pasangannya ya, sebenarnya perawatan estetika tuh perlu loh. Istilahnya untuk itu tadi P3K ya, supaya aging gracefully, biar nggak terlalu turun banget, biar nggak terlalu keriput banget. Usia 46 tampak 37 kan, ya syukur alhamdulillahnya. Karena begini sih, kenapa sekarang klinik estetik itu sangat digemari, kenapa sekarang orang berbondong-bondong untuk mau terlihat looks good ya. Karena menurut gue sih karena globalisasi juga membuat persaingan lebih ketat. Ya. Saat misalnya ada si A dan si B, dua-duanya misalnya kalau secara skill, secara knowledge, secara kepandaian dua-duanya sama. Tapi si A misalnya lebih atraktif, sex appeal-nya lebih dapet. Tentunya si A mungkin akan lebih menang di persaingan. Itu benar sih, gitu. Itu kan secara psikologi memang ada penelitiannya kan, bahwa kalau kita penampilannya lebih menarik, bukan berarti seksi atau sensual gitu ya, menarik, seger gitu. Emang kalau kita menjelaskan sesuatu, orang juga jadi cenderung katanya lebih mudah mengerti dibanding kalau penampilan kita lebih lebih tidak menarik gitu. Betul. Sebenarnya ya karena sebenarnya begini, karena kan kita human, kita akan attracted into beautiful things, hal yang enak dilihat, itu sih secara alamiah ya. Jadi ya bukan berarti lalu kita kultur fisik, kultur ini enggak juga. Tapi maksudnya ya sekarang makanya orang berlomba-lomba untuk terlihat lebih fresh, terlihat lebih menarik, karena juga ingin memenangkan persaingan di mungkin pekerjaan, mungkin cara mencari pasangan dan lain-lain. Aduh, thank you banget nih Dok. Sama-sama. Infonya. Hebat infonya. Aduh, dia udah pindah ke Bali sih. Kapan ke Jakarta? Kalau nggak kita ke Bali, nyamperin Edo ke Jakarta. Telepon kalau lagi ada di sini ya. Pasti. Aduh, biasanya sih. Ya, Dok. Iya, sama-sama. Thank you loh. Tunggu kami di Bali. Ditunggu segera. Thank you ya Dok. Thank you. Stay safe and stay healthy ya. You too. Stay safe and healthy. Bye. See you. Bye. Thank you.